Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas yang beda cuy, yaitu aku akan membahas tentang build top global 1 cuy. Plus kalau sudah tahu build dan emblemnya, aku sekalian akan menjelaskan tentang cara main, terus kelebihan dan kekurangannya cuy. Dan untuk buildnya sendiri setelah yang satu ini ya. Oke, jadi untuk build dan emblemnya dia itu memakai dengan susunan kayak gini cuy. Tetapi perlu aku ingatkan, ini pure pendapatku cuy. Kalau entar ada kata-kataku yang salah ataupun yang lainnya, aku minta maaf cuy. Terus kalau kalian itu punya saran yang lain ataupun yang lainnya tentang build ini, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, ini akan aku pecah aja antara build dan emblemnya. Oke, kita bahas dulu tentang emblemnya dulu cuy. Jadi untuk emblemnya sendiri dia itu memakai emblem mage cuy. Dan untuk fungsinya sendiri emblem mage ini, yang pertama itu ada penambahan magic damage-nya yaitu sebesar 30 nah nggak salah. Terus yang kedua, di emblem mage ini juga ada pengurangan 5% cooldown. Dan yang ketiga, di emblem mage ini juga ada magic penetrasinya. Jadi penggunaan emblem mage ini agar si Zack ini damage-nya sakit di early game cuy. Ya intinya early game itu damage-nya sudah sakit untuk Zack ini. Terus untuk talentnya, talent pertama itu dia itu menggunakan rupture cuy. Dan fungsinya sendiri rupture ini ada penambahan magic penetrasinya. Lagi-lagi ini tentang damage-nya. Terus untuk talent kedua dia memakai weapon master cuy. Dan untuk fungsinya sendiri itu bisa menambahkan 5% damage kalian cuy, yaitu maksudnya damage dari item, damage dari skill dan yang lain-lainnya. Intinya skill ataupun item kalian itu ditingkatin. Terus untuk talent ketiga dia itu menggunakan Infurek. Dan untuk fungsinya sendiri, apabila kalian itu mengasih damage dengan skill, yaitu entah skill 2 ataupun skill 3, itu bisa menambahkan mana kalian, ya intinya mana regen lah. Terus yang kedua, kalau kalian itu menggunakan skill, itu bisa memberikan tambahan damage cuy. Jadi gitu ya untuk fungsinya dari emblemnya ini. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya itu, oke, aku akan bahas tentang kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya itu, yaitu damage-nya sudah sakit walaupun di early game cuy. Tetapi untuk kekurangannya sendiri, ini agak lama untuk rotasinya. Soalnya di sini tidak ada penambahan movement speed-nya cuy. Jadi ya intinya itu jalannya agak lelet lah. Oke, jadi gitu ya untuk penjelasan tentang emblemnya. Oke, kita lanjutin ke build-nya cuy. Dan untuk build-nya sendiri dia itu memakai dengan susunan kayak gini. Tetapi perlu aku tegaskan karena di sini dia itu memakai sepatunya itu Arcana Boot. Kalian itu untuk item pertama wajib membeli Azure Blade dulu cuy. Yaitu ada di pecahan item nomor 4. Kenapa bang kok harus membeli Azure Blade dulu? Jadi di Azure Blade ini ada mana regennya. Jadi kalian itu tidak akan bolak-balik ke base karena kehabisan mana cuy. Oke, kita lanjutin ke sepatunya dulu. Untuk sepatunya dia menggunakan Arcana Boot cuy. Dan untuk fungsinya sendiri, Arcana Boot ini ada penambahan penetrasinya. Ya kita tahulah penetrasi itu untuk apa cuy. Terus untuk item kedua dia itu menggunakan Feather of Heaven. Dan untuk fungsinya sendiri ini bisa menambahkan attack speednya si Zack cuy. Dan kita tahu kan si Johnny-nya itu damage-nya itu bersifat attack speed, bukan bersifat skill cuy. Terus untuk item ketiga dia itu menggunakan Genius One cuy. Dan untuk fungsinya si Genius One ini sendiri, ini ada penambahan
penetrasinya. Lagi-lagi tentang penetrasi cuy. Terus kita lanjutin ke item nomor 4 cuy. Dan untuk item nomor 4 dia itu menggunakan Starlium Skate, dan fungsinya ini ada penambahan mana regennya, dan yang kedua ini ada hybrid lifesteal, yaitu penambahan lifesteal ataupun spell farm. Ya intinya kalau kalian basic attack ataupun menggunakan skill itu bisa menambah darah kalian cuy. Dan ada satu lagi untuk pasifnya Starlium Skate ini bisa memberikan true damage kalau kalian itu setelah menggunakan skill basic attack cuy. Terus untuk item keempat dia itu menggunakan Holy Crystal, dan untuk fungsinya sendiri Holy Crystal ini bisa ningkatin magic damage kalian. Ya intinya lebih sakit lah damage magic kalian cuy. Terus untuk item terakhir dia itu menggunakan Divine Glaive, dan untuk fungsinya sendiri Divine Glaive ini bisa ngancurin magic defense musuh cuy. Ya intinya sekeras-kerasnya musuh menggunakan kayak item Athena Shield ataupun Radiant Armor itu akan tetap tembus cuy. Jadi gini ya untuk pembahasan tentang build-nya. Oke, kita lanjutin ke pembahasan kelebihan dan kekurangan dan cara mainnya untuk build dan emblem ini cuy. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya kita bahas dari kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya itu damage-nya sakit banget cuy. Kenapa bang kok bisa dibilang sakit banget? Karena gini, jadi untuk itemnya tadi kan menggunakan item penetrasi kan. Jadi item penetrasi itu tidak bisa ditangkal cuy, ataupun damage-nya itu akan tetap masuk. Tetapi ini bisa dikurangin kalau kalian itu menggunakan item yang ada penambahan darahnya. Contoh item yang ada penambahan darahnya itu ya kayak Guardian Helmet ataupun Cursed Helmet cuy. Tetapi perlu kalian ingat kalau cara mainnya si Zack ini adalah ngincer hero belakangnya, yaitu entah MM ataupun magenya cuy. Jadi kenapa aku bilang itu damage-nya ini sakit banget, karena cara mainnya si Zack itu ngincer MM ataupun maginya. Masa MM harus memakai Guardian Helmet ataupun Cursed Helmet, itu kan tidak mungkin. Jadi kenapa aku bilang damage-nya ini sakit banget cuy. Jadi gitu ya untuk kelebihan dari build dan emblem top global nomor 1 ini. Dan untuk kekurangannya sendiri yaitu tentang jalannya cuy. Soalnya untuk jalannya sendiri ini agak lelet, ya nggak lelet amat, tetapi ya agak lelet lah. Untuk rotasi itu agak lama cuy. Terus untuk cara penggunaan ataupun cara mainnya, dan untuk cara mainnya ini aku jelasin sedikit ya. Jadi untuk setiap build itu untuk cara mainnya itu berbeda-beda cuy. Aku contohkan saja kalau kita itu menggunakan build dan emblem ini ya. Jadi untuk penggunaan build dan emblem ini tidak bisa barbar cuy. Ya intinya kalian itu perlu dijaga. Soalnya kenapa? Karena build dan emblem ini tidak ada penambahan momen speednya cuy. Jadi usahakan kalau kalian itu mabar, usahakan kalian itu ada yang nemenin ya, di dekat kalian itu ada temennya. Dan untuk fungsinya ada temennya itu, kalau kalian itu entar kena geng ataupun diculik dari belakang, paling nggak ada yang cover cuy. Dan untuk menculik sendiri, Zack ini kan akan mudah untuk keculiknya karena tidak ada penambahan momen speednya kan. Ya intinya nggak bisa lari lah. Jadi kenapa untuk cara mainnya itu paling nggak di dekat kalian itu ada yang cover. Terus kalau kalian itu main solo, terus kalian itu pengen menggunakan build dan emblem kayak gini, kalian usahakan kalian itu chat ke tim kalian cuy. Ya intinya suruh backup teman kalian ataupun tim kalian. Ya intinya ya kayak tadi, intinya itu harus ada yang di dekat kalian cuy. Di dekat kalian itu harus ada temennya, kalau enggak kalian itu akan gampang culik cuy. Terus untuk jalannya sendiri usahakan jauhi semak-semak cuy, karena kita tidak tahu kan kalau di semak itu ada musuhnya atau tidak. Walaupun bisa dicek menggunakan skill 3, tetapi karena si Zack ini tidak ada penambahan momen speednya, ya tetap
mudah untuk keculiknya itu. Jadi gitu ya untuk cara main dan kelebihan dan kekurangannya dari build dan emblem ini. Dan ini menurut pendapatku cuy. Tetapi kalau kalian itu mempunyai pendapat yang lain nggak apa-apa, kalian boleh tulis di kolom komentar. Anggap aja kita itu saling belajar lah, ataupun saling sharing aja gitu cuy. Oke, jadi gitu ya untuk pembahasan tentang build dan emblemnya si top global ini cuy. Terus kalau kalian tanya ini enak nggak bang? Ya menurutku enak-enak aja cuy, asalkan kalian itu bisa menjaga posisi dan nggak terlalu offset cuy. Ya intinya kalian itu nggak boleh terlalu barbar ya. Pokoknya kalau mau war itu harus di belakang sendiri, pokoknya ya kayak gitulah. Jadi gitu ya untuk penjelasannya tentang build ini cuy. Oke, kita lanjutin aja ke gameplaynya ini cuy. Oke, ini aku tunggu di sini dulu cuy, nunggu gatotnya masuk war baru aku ikutan cuy. Oke, kita tunggu di sini dulu. Dan ini aku tidak memakai cuplikannya top global, tetapi ini aku langsung peragakan aja memakai akunku cuy. Ya intinya aku main sendiri, tetapi untuk buildnya itu dari top global tadi. Oke, kita langsung bantu aja cuy. Oke, kita langsung ulti, terus kita lock MM nya. Nah cara mainnya ya kayak gini saja, langsung lock ke MM nya cuy. Oke, nah permasalahannya kalau ditinggal kayak gini cuy, yang susah itu. Oke, itu cuma ada di Grail. Oke aman, kalau tinggal tank itu nggak apa-apa. Oke, kita langsung rotasi lagi cuy. Ya permasalahannya itu cuma di movement speednya. Kalau movement speednya ini bisa, ataupun di talent pertama itu dikasih sepatu, mungkin agak lebih cepat lah untuk movement speednya cuy. Ya nggak lelet-lelet amat ya. Jadi kalau kayak rotasi ataupun yang lainnya itu agak mudah cuy. Sebenarnya itu menurut pendapatku. Oke, kita tunggu di sini dulu. Oke, pokoknya ntar kalau gatotnya war kita langsung bantuin cuy. Pokoknya tergantung gatotnya ini kalau memakai build ini, soalnya harus main aman dulu. Oke, maju kah? Kalau maju aku maju dot, ayo. Oke, kita tunggu di sini aja cuy. Nah ini ada dirot. Oke, kita all in aja cuy. Oke, kita incar belakangnya dulu. Kalau dibilang enak sih enak untuk build ini ya, cuma satu itu permasalahannya, itu tentang movement speednya cuy. Tetapi kalau dibuat mabar emang enak untuk build dan emblem ini, tetapi kalau buat solo sih ya agak susah, karena kan kalau solo itu kan ya kayak gitulah ya, jauh sama musuhnya, maksudnya jarak rumah kita antara teman ataupun tim kita itu kan nggak tahu ya, intinya jauh lah. Jadi untuk komunikasi itu kan agak susah. Tetapi kalau mabar kan itu selalu didekatan kan, didekat ya. Intinya ya umpamanya itu lagi ngopi terus mabar kan enak kalau memakai build ini cuy, soalnya kan langsung bisa face to face ataupun ngomong langsung lah, aku butuh bantuan atau butuh backup gitu. Tapi kalau untuk solo sih kalau memakai build ini menurutku ya ini agak susah cuy. Oke, kita ambil bah biru dulu cuy, biar cooldown kita itu cepat. Oke, nah dikasih. Oke, terima kasih Gatot. Oke, kita tunggu Gatotnya ulti. Dan kalau main solo ya kayak tadi yang aku bilang ya, kalian itu harus ada yang backup. Ini kan aku pasti ada yang di deketku kan, pasti ada temanku ini. Kalau nggak gitu aku itu majunya paling belakang, soalnya ya gimana, nggak punya movement speed itu yang susahnya. Tapi kalau soal damage gak usah diragukan cuy, itu MM ataupun magis sekali sembur hilang. Ini contohnya, ayo mau kemana kau?
Dan ini kayaknya mau end cuy. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Zack cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.